Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu bagi gereja-Mu. Sama-sama nyatakan saudara. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan saudara. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Amin. Menolongku yang aku percaya. Mari bersyukur sama-sama, angkat tangan pada Tuhan saudara. Nyatakan terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di sepanjang hidup. Kami percaya cinta-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Apapun keadaan kami mau nyatakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia.
setiamu Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu. Katakan buat kasih-Mu Tuhan. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Kami ucapkan syukur kami Tuhan. Makasih buat cinta-Mu Tuhan. Makasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih kami masih ada di tempat ini Tuhan. Mari Engkau sama-sama angkat suaramu sembah Tuhan saudara. Nyatakan syukur-Mu, terima kasih-Mu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Maya syata kaya syata maya syata maya. Ini setiap syukur sembah kami Tuhan. Syata maya. Di dalam hidup kami Tuhan, apapun yang terjadi kami tahu Engkaulah Allah yang baik Tuhan bagi kami. Tuhan, kasih-Mu tak ada habisnya bagi kami. Terima kasih Yesus, Kau selalu baik bagi kami. Mari para jemaat, mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan itu mari kita panjatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh Jesus, thank you Lord. Thank you God. So good to me God. Oh thank you God. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau baik bagiku Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiamu tak pernah akhir bagiku. Bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus.
Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite maupun live streaming, bersama-sama saya mengajak kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah pada hari ini ya Bapa, kami serahkan dan kami bawa dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Sebab kami percaya Tuhanlah tempat perlindungan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hari ini kami siap bersorak bagi-Mu Tuhan, yang siap bersorak-sorai memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi semuanya shalom. Kurang semangat shalom. Saudara hari ini siap memuliakan Tuhan, amin. Memuliakan Raja kita, amin. Yang siap berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan, come on. Mari tepuk tangan, come on. Dari pulau dan benua katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Mari sama-sama katakan saudara, yang percaya katakan amin.
siapa saudara? Muliakan Tuhan. Kemansingan sama-sama katakan. Mari sambil tepuk tangan semua katakan. Say. Syukur hormat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu Tuhan. Yang percaya sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kita percaya, sama-sama katakan amin. Silakan Bapak saudara semua. Kami datang di tempat ini Tuhan, siap untuk menyembah-Mu, memberi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Yesus,
pataka sokoto kora kala papa papa. Sede kara pataka sekete kara papa. Oh. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari serukan sama-sama. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sekali lagi, sebab itu ku memujimu, ya Tuhan, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sekali lagi, mari umatnya, sekali lagi. Serukan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan. Oh Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Cara Tuhan menuntun, cara Tuhan menyertai kami sangat menakjubkan. Otak kami, pikiran kami tidak sanggup untuk memahami secara keseluruhan. Tapi betapa dalam kasih-Mu, betapa luas lebar tak terselami. Ajar kami untuk mengerti Tuhan, walaupun itu melampaui semua pengetahuan manusia. Tidak mungkin tapi mungkin bagi Tuhan. Terjepit tapi tidak pernah binasa. Habis akal tapi tidak pernah membuat kami putus asa. Dianiaya tapi tidak pernah sendirian. Itulah yang menakjubkan dari Engkau Tuhan. Sangat ajaib. Kami terbatas, makanya kami hanya buka hati dan berkata, Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau dahsyat, Engkau menakjubkan. You are awesome. Engkau sungguh-sungguh menakjubkan buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Untuk perjalanan 24 tahun gereja ini, kami tahu di semua musim kehidupan, entah itu panas, entah itu dingin, entah itu musim semi, Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Biar Engkau tetap berdaulat, biar Engkau tetap ditinggikan Tuhan, biar Engkau menjadi sentral dalam segala hal yang kami kerjakan. Tidak ada yang lain, biar Engkau dimuliakan. Engkau ada di sini, hadirat-Mu bersama kami. Sekarang berbicaralah, kami tahu hadirat Tuhan menopang, melindungi setiap kami yang ada di sini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul, beribadah. Semua ini anugerah Tuhan. Kami buka hati, bersuaralah. Hamba-Mu yang terbatas, yang tidak memiliki apapun, kalau dipercaya ada di sini, ini anugerah Tuhan. Mari urapi Tuhan, urapi kami semua.
Hamba berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan kami, kuatkan kami, dan bangkitkan kami. Tapi lebih dari semua itu, biar Engkau terus akan membawa kami mengalami keserupaan dengan karakter Kristus. Karena itulah tujuan kehidupan kami, menjadi serupa dengan gambaran-Mu sendiri. Terima kasih hadirat Tuhan sekali lagi menopang gereja ini. Demi nama Tuhan Yesus, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya mari katakan amin. Silakan Bapak Ibu semua duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Saya bersuka cita boleh kembali ada di ibadah raya GPI PRJ yang ada di onsite service maupun yang sekarang ada di online service ya, dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, saudara, hari ini berulang tahun ke-24 tahun. Jadi saya secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja ini. Saya tahu 24 tahun itu sebuah perjalanan yang tidak gampang ya, melewati banyak hal. Tapi toh kalau kita sampai hari ini ada, saya yakin ini semua karena penyertaan Tuhan. Nah, saya ingin berbagi karena tema saudara adalah Love Unlimited. Ya, bahwa memang kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Saya ingin mengajak kita Bapak Ibu ya, saya berharap ini menjadi perenungan profetik buat kita. Saya akan membaca hari ini itu kitab perjanjian lama, tapi isinya itu pewahyuan perjanjian baru. Nah, kalau Bapak Ibu belajar di Alkitab perjanjian lama itu ada 4 nabi besar, selain beberapa nabi kecil. Kalau saya bilang besar kecil, bukan soal fisik, bukan soal gelar, bukan. Tapi ini hanya untuk mengklasifikasi saja, karena memang nabi-nabi ini yang disebut kategori nabi besar ini adalah orang-orang yang memang ada di pertempuran yang tidak gampang. Nah, Tuhan pakai mereka, Tuhan yang pakai mereka, bukan kekuatan mereka. 4 orang ini adalah Yeremia, Yeskiel, Yesaya, dan satu lagi adalah Daniel. Itu 4 nabi besar yang Tuhan pakai. Tapi yang luar biasa begini, walau mereka ada di perjanjian lama, pewahyuan yang Tuhan berikan pada mereka itu isinya perjanjian baru. Makanya kalau kita membaca, nanti saya akan baca pasal 31 dari kitab Yeremia. Itu Tuhan berkata begini, aku akan memperbarui lagi perjanjian, bukan lagi perjanjian seperti tertulis di loh batu, di mana nenek moyangmu melanggar waktu mereka keluar dari Mesir kan. Padahal mereka melihat perbuatanku yang ajaib. Makanya Bapak Ibu tahu ya, semua aturan dari luar itu percuma kalau orang tidak menghidupi dari dalam. Jadi orang dipaksa-paksa kayak apa, kalau hatinya tidak dijamah Tuhan, percuma. Ya udah capek saja. Pernah lihat gak ada orang, ya dikasih aturan, dikasih apa di luar, tidak berubah-ubah. Ya masalahnya di dalam. Ya kadang-kala ada orang terpaksa ikutin aturan karena memang gini, takut nanti tidak diberkati misalnya, takut nanti jabatannya hilang misalnya, takut nanti apa begitu. Itu semua karena orang kemudian begini, takutnya semua hal yang di luar. Nah Tuhan mau kita tidak begitu. Kita mesti taruh hukum-hukum Tuhan itu in our heart, di hati kita. Makanya kalau ada di hati kita, orang lihat atau tidak, kita tetap takut akan Tuhan. Pernah lihat gak ada orang takutnya kalau diamati pemimpin? Ya kan? Takutnya misalnya ya, pelayan di sini misalnya Pak Willy atau Dr. Yanto sidak atau melihat, kemudian orang ayo beri yang terbaik. Tapi begitu pemimpin gak ada, ya kita seenaknya lagi. Nah itu yang namanya semua ditaruh di luar. Tuhan tidak mau begitu. Ya Tuhan itu maha tahu kok. Yang setuju katakan amin. Udah kita ada di mana, kita lagi apa, dia tahu semuanya. Makanya betul, jangan melayani Tuhan dengan cara-cara begitu. Nanti yang ada, ya maaf ya agak keras, kemunafikan saja. Tuhan tidak mau begitu. Saya melayani Tuhan bukan karena apa? Karena Tuhan lihat saya sampai ke dasar hati yang paling dalam. Makanya saya dalam pelayanan tidak mau membela Tuhan. Sorry ya, kita pelayanan bukan membela Tuhan loh. Kalau kita pelayanan membela Tuhan, kita merendahkan Tuhan loh. Loh, Tuhan kok perlu pembela? Rubin Ong yang perlu dibela. Ya kan? Saya melayani bukan untuk menunjukkan sesuatu, enggak. Identitas saya dalam Kristus cukup. Saya tidak perlu tunjukkan apapun. Saya tidak perlu tunjukkan saya ganteng walaupun iya. Ketawanya melecehkan saya kayaknya. Tidak perlu menunjuk-nunjukkan apa. Loh kalau identitas kita dalam Kristus cukup lah. Orang kalau tahu ini ditempatkan di pelayanan mana saja, walaupun hina tidak merasa terhina.
Kalau dipercaya hal besar, tidak sombong, tidak besar kepala. Biasa saja, wong identitasnya dalam Kristus kok. Kita mau pembuktian apa? Capek sudah. Saya tidak mau jadi pelayanan, sorry ya. Saya mending kehilangan pelayanan daripada kehilangan Tuhan loh. Saya mending kehilangan pekerjaan daripada kehilangan Tuhan. Ada banyak orang dapat pekerjaan tapi kehilangan Tuhan. Ada banyak orang dapat pelayanan tapi kehilangan Tuhan. Kelihatannya pelayanan, tapi Tuhan sudah tidak sama dia. Bisa dong. Ya kan? Ya kayaknya sedih mendengar ini ya. Nah, sebab kalau kita tidak kembali kepada apa yang ada di dalam kita, capek. Nah, Tuhan itu mau memperbarui perjanjian. Salah satunya ini yang Tuhan katakan. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Konteksnya di atas itu LAI memberi judul perjanjian baru. Perjanjian apa Bapak Ibu? Baru. Jadi makanya tadi saya katakan, walau ini nabi perjanjian lama, isi pewahyuannya perjanjian baru. Karena ini bicara hati, bukan lagi bicara hal yang di luar. Nah, Alkitab berkata begini, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Gantinya itu nama saudara, silakan. Susi, Hendro, atau siapalah, Selamat, Tulkiem, atau siapa terserah ya. Tuhan menampakkan diri kepada Rubin. Ya, misalnya ini untuk saya ya. Bahwa dia berkata begini, aku mengasihi engkau dengan apa? Kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak dari Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tarian orang yang bersukaria. Satu ayat lagi. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasil usahanya pula. Amin buat firman Tuhan. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu semua, inisiatif untuk Tuhan mengasihi itu datang dari Tuhan. Bukan datang dari manusia. Dari jauh, bayangkan. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, kita tahu ya, konteks waktu Tuhan bicara lewat Yeremia, Israel itu waktu itu ada dalam tekanan. Ya, kayak kita ini sekarang. Ada dalam masa yang tidak gampang kan. Tekanan, aniaya, penderitaan, gak gampang. Tapi saya harus katakan ya, masa pandemi ini, saya tadi sudah bilang sama Pak Willy dan Indra, ya adik saya yang baik. Nah, saya bilang sama kalian yang muda-muda, yang usianya before 40 lah ya, di bawah 40, bahkan di bawah 30, ini masa bagus buat kalian loh. Kalian dibentuk di sekolah kehidupan yang jarang didapat di sekolah formal. Loh, masa pandemi ini menunjukkan kalian punya ketahanan atau tidak, strategi apa yang harus kalian dapatkan ke depan. Bagus ini, ya kan? Ini pembelajar, ini belum tentu terjadi sekian puluh tahun di depan loh, belum tentu. Makanya nikmati saja, enggak usah ngomel. Nah, saya berharap jemaat PRJ ini, terutama yang muda-muda, akan tampil menjadi orang-orang yang perkasa di dalam Tuhan untuk mengerjakan kehendak Allah di dalam hidup kita. Yang mau katakan amin? Jangan marah, ini asik, ini membentuk kita. Ini sekolah yang luar biasa, yang menunjukkan kita kuat atau tidak dalam kehidupan. Nah, dari ayat-ayat ini, pertanyaan saya, love unlimited, kasih Tuhan yang tidak terbatas, itu ternyata prinsipnya begini. Kasih Tuhan itu bekerja melampaui semua kekurangan dan semua hal yang membuat kita terbatas dalam kehidupan. Jadi kasih Tuhan itu bekerja melampaui semua keterbatasan, kekurangan, ataupun kesederhanaan hidup kita. Ya, dia bekerja melampaui semua itu. Makanya betul kan? Ya kan? Paulus berkata begini, oke kita bacalah ayat ini. Saya sangat diberkati. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Saya yakin yang suka membaca Alkitab hafal ayat ini ya. Boleh multimedia ditampilkan. 1 Korintus 15. Nah ini dia. Bahwa Tuhan itu bisa bekerja melampaui semua kekurangan, ketidakberdayaan, semua kesederhanaan kita. Percayalah. Ya, jadi saya tidak pernah lupa. Oke, saya baca dulu ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, karena kasih karunia siapa? Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dia tidak mengada-ngada. Apa adanya. Karena kasih Tuhan tidak. Orang kalau mengada-ngada pasti bohong. Orang kalau mengada-ngada pasti nggak jujur. Dia
berkata, aku ini ada sebagaimana ada karena kasih karunia Tuhan. Siapa dia? Orang yang menulis ini orang hebat. Saya belum lama ini dipanggil pelayanan itu toko buku Immanuel ulang tahun ke-54. Ya, toko buku Immanuel memberkati Indonesia lah. Itu beberapa teman saya ada di sana lah ya. Ada John, ada beberapa yang lain kan, ada Pastor Billy Lantang, itu kan masih keluarganya Immanuel. Nah, di Jalan Proklamasi buku-bukunya sangat memberkati. Pulang dari pelayanan dikasih buku, ya di toko besi, di toko buku. Kalau di toko besi pulang biasanya dibawain besi juga biasanya ya, tapi terlalu berat itu ya. Jadi buku itu bagus banget, tentang tebel sih satu bukunya itu tebelnya kira-kira 726 atau 30 halaman lah, ada 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, waktu saya membuka di Perjanjian Baru, saya diberkati sekali. Itu temanya Unlocking the Bible. Bagaimana kita bisa membuka Alkitab dari sudut pandang seorang teolog yang diurapi Tuhan. Wah, asik sekali. Tapi kalau nggak suka yang begini, dogmatika, sejarah, saudara jangan beli begini. Sebab membosankan. Tapi waktu saya membaca, saya kaget. Paulus itu ternyata orang yang memang backgroundnya luar biasa. Makanya kalau saya boleh berkata, kalau ada orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa mempengaruhi Perjanjian Baru, itu Paulus. Tapi siapa dia? Dia itu mantan teroris yang jadi misionaris. Ya, dia jahatnya luar biasa. Orang ini memang pinter. Nah, orang pinter itu kecenderungannya kalau nggak ketemu Tuhan sombong. Pinter banget. Ya, saya baca backgroundnya Paulus, saya kaget. Dan Paulus itu ternyata nggak tinggi, agak pendek. Dan memang botak. Ya, cenderung nggak punya rambut. Terus alisnya itu tengahnya ketemu. Jadi saya kalau ketemu orang alisnya ke tengahnya ketemu, keturunannya Paulus ini kayaknya ya. Tapi dia nggak punya anak kan, cuman mengira-ngira saja. Tapi orang ini memang luar biasa. Aduh, kalau lihat backgroundnya keras kepala, dominan, pengennya dia tetap jadi nomor 1. Tapi Tuhan ubahkan dia begitu luar biasa. Nah, itu karena apa? Kasih Tuhan. Makanya saya baca ayat berikutnya, ya dia katakan ini 1 Korintus 15 ini. Jadi tidak usah takut, kasih itu melampaui semua kekurangan, semua masa lalu kita, semua ketidakberdayaan. Kalau orang ditanya, Pak, ke depan apakah ada kepastian? Gak ada kepastian secara dunia. Saya beritahu ya, ke depan ini tidak ada kepastian. Beberapa orang rencanakan liburan, batalin. Dan ada yang banyak rugi loh, di atas 100 juta. Saya punya anak rohani, satu keluarga mestinya ke Eropa. Kemarin, dibatalin. Karena pulang karantina lama, belum nanti di Eropa lagi tinggi kasusnya COVID. Sampai saya tanya rugi berapa? Ya rugi kira-kira 120 jutaan lah Kak Rubin. Ya ampun, itu duit semua enggak campur daun loh. Coba uang segitu dibelikan ketela, ya ampun, satu kelurahan makan kenyang. Dan saya yakin udara kelurahan itu pasti akan jorok, karena bau semua, orang kentut semua, coba bayangkan. Sampai saya berkata, ya tapi semua nggak pasti, semua nggak pasti, ekonomi nggak pasti, politik nggak pasti, keamanan nggak pasti, semua nggak pasti. Tapi saya beritahu, hanya kasih Tuhan yang memberi kepastian yang pasti di tengah situasi yang tidak pasti. Oh saudara itu kalau diberkati tepuk tangan ya, kayaknya seneng ya. Haleluya, haleluya. Oh iya, saya mau ngomong berkat terus saja ya kan, nggak supaya saudara semangat, enggak lah. Tapi begini, hanya kasih Tuhan yang bisa memberikan kepastian yang pasti di tengah situasi yang tidak pasti. Semuanya nggak pasti, Tuhan saja yang pasti. Makanya dia berkata begini, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak apa? Tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Rajin. Orang hidup dalam kasih itu nggak males. Orang hidup dalam kasih itu rajin. Orang hidup dalam kasih itu selalu bergerak. Nggak males-malesan. Makanya kalau orang berkata, udahlah semua karena kasih Tuhan, saya malas-malasan. Enggak, kasih enggak begitu. Orang kalau disentuh oleh kasih Tuhan, pasti hidupnya tidak berubah. Hidupnya pasti berubah, karakternya pasti berubah, semangatnya pasti berubah. Yang percaya katakan amin. Oh ya, kalau orang disentuh kasih Tuhan, enggak pernah sama lagi. Makanya betul, kebenaran disampaikan tanpa kasih, itu hanya memisahkan kambing dari domba. Kebenaran disampaikan tanpa kasih, itu hanya memindahkan kambing dari domba. Tapi kebenaran yang disampaikan dengan kasih selalu mengubah kambing menjadi domba. Saya ulangi, kebenaran disampaikan tanpa kasih, itu hanya teori. Itu cuma memisahkan kambing dari domba, orang jahat dari orang benar. Tapi kebenaran yang disampaikan dengan kasih, itu selalu mengubah orang jahat menjadi orang benar. Dia jahat, dia hancur,
Tapi Tuhan bekerja melampaui semua masa lalunya, semua kekurangannya. Makanya kalau ada dari kita yang berkata, Pak, saya terbatas, saya berat sekarang ini. Saya tahu sementara saya lagi sharing ini, yang duduk di sini maupun di rumah, saya tahu keadaan tidak gampang. Tapi kasih Tuhan itu melampaui semua hal yang kita bisa pikirkan loh. Amin. Oh iya, percaya nggak Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa buat hidup kita? Percaya Bapak Ibu? Makanya dia berkata, bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kasih Tuhan, kasih yang kekal itu selalu bekerja melampaui kekurangan dan keterbatasan kita. Saya ada di Ambon satu kali. Saya suka di Ambon. Ya, saya banyak teman di Ambon. Coba, saya hadir di sebuah ibadah, ya ampun. Orang Ambon kalau nyanyi itu langsung bagi suara loh, 1, 2, 3, 4. Coba, dan orang Ambon kalau nyanyi, orang Ambon itu suaranya di bawahnya malaikat. Jadi malaikat orang Ambon. Ya kan? Makanya penyanyi-penyanyi dari Ambon sudah. Bahkan saya kalau ketemu temen orang Ambon sampai fales, saya meragukan keambonannya. Oh iyalah, Ambon Papua itu pinter-pinter nyanyi kan, karena biasa teriak-teriak di pantai. Jadi makanya lepas itu oktavnya tinggi. Saya bercanda sama mereka. Tapi saya duduk, saya ngobrol sama teman saya, lagi makan itu tuh, kayak rujak begitu di pantai. Kita lagi makan begitu. Teman saya cerita begini, Pak Rubin, saya itu punya cerita. Ada satu anak, kerjanya itu ada di itu, office boy dari kantor Pertamina di Ambon. Ya. Lulusan cuman SD, kerjanya di office boy, jadi nyiapin makanan, minuman begitu. Tapi yang luar biasa, anak ini hatinya luar biasa buat Tuhan. Tuhan sentuh dia, hidupnya diubah. Bapak Ibu tahu yang luar biasa. Kemudian begini, dia kemudian dapat anugerah. Ada orang pengen sekolahkan dia, tetap bisa kerja, ambil paket begitulah. Sorenya dia bisa sekolah. Sampai kemudian begini, dia lakukan itu, akhirnya dia bergelar sarjana. Nah posisinya dia di pekerjaan makin naik. Sampai terakhir kemudian dia dipindah ke Rusia, jadi bagian pembelian. Bayangkan, oh ya udah gaji posisinya di Rusia. Jadi dia orang Pertamina yang ditaruh di sana. Ya banyaklah cerita begitu ya. Tapi bukan berhenti pada itu. Kalau itunya saja biasalah, posisi gaji biasa. Wong orang posisinya memang di luar kok ya, gajinya udah pakai standar dolar. Tapi yang luar biasa, satu kali orang ini punya kenalan ya dengan jemaat gereja ortodoks yang di Rusia. Nah, jemaat ortodoks di Rusia itu jemaat yang memang itu tuh mayoritas di sana. Rusia itu kan jemaatnya ortodoks ya, punya pakaian tertentu itu para pendetanya kan. Nah, yang luar biasa, satu kali temannya dia orang Rusia berkata begini, saya lihat kamu itu kayak disertai Tuhan, kasih setia Tuhan ada pada kamu, boleh enggak? Satu kali yuk kita datang ke ketua sinode dari gereja ortodoks. Orang ini tanya, ngapain? Istrinya lagi sakit dan tidak sembuh-sembuh. Datang. Ini orang karismatik loh. Coba begitu datang, kemudian dia bahasa roh loh, walaupun tidak kenceng-kenceng, dia bahasa roh. Dia tumpang tangan pada istrinya, ketua sinode ortodoks ini, sembuh loh. Dan sekarang orang ini itu jadi pembicara keliling di seluruh Rusia untuk gereja-gereja ortodoks. Saya dengar ini, saya berkata, wow, artinya dia jadi rasul buat gereja-gereja ortodoks di Rusia. Dari orang nothing, yang orang berkata tidak mungkin. Makanya saya tadi bilang, kalau cuman kedudukan dia kerja biasa, dia punya fasilitas biasa. Tapi kemudian dia bisa masuk ke gereja-gereja ortodoks, jadi berkat di sana, jadi pembicara keliling ke seluruh Rusia dan mengajar di sana. Saya dengar itu, saya berkata, wow, hari ini saya beritahu buat kita yang lagi putus asa, tolong jangan putus asa. Kasih Tuhan melampaui keterbatasan kita, melampaui fasilitas kita, melampaui semua hal yang mungkin kita berkata terbatas. Tapi yang kedua, saudara mau hidup dalam kasih yang kekal? Kasih kekal itu begini, kasih yang tidak ada batasnya. Ya. Nah yang kedua, ternyata kalau kita hidup dalam kasih yang kekal itu, tahu nggak? Kasih kekal itu selalu punya impartasi ilahi. Bahwa waktu Tuhan sentuh kita,
Itu kita diubahkan supaya kita bisa jadi berkat buat orang di sekitar kita. Jadi kasih yang kekal itu selalu punya impartasi ilahi dalam kehidupan. Percaya enggak Tuhan selalu akan tolong kita? Amin. Percaya enggak Tuhan tidak pernah terlambat untuk tolong kita? Amin. Tapi begini, jangan hanya berhenti pada hidup kita, itu biasa. Oh iya, orang tanya begini, Pak Rubin selama 2 tahun pandemi ini, kan saya tahu selama pandemik semua goncang, ya kan? Dari pendeta sampai preman goncang semua loh, coba. Oh iya. Saya ketawa itu baca artikel, pencopet di Bangkok itu kemudian turun omsetnya. Jadi para pencopet di Bangkok turun omsetnya sampai 75%. Lah iya, nggak ada turis kok. Coba, semua yang punya profesi P itu turun semua loh, coba. P, pilot turun, pengemudi turun, penjahit turun. Ya coba. Petinju, penyanyi, pendeta, preman. Coba. P semua itu, pengusaha, semuanya turun. Tapi kan sampai hari ini kita bisa ada. Saya mau beritahu alasannya apa? Ya, ada yang berani sombong bahwa ini karena kekuatan kita. Enggak. Semua kita bisa ada sampai hari ini. Ini karena kemurahan Tuhan. Bayangkan bulan Juli air mata saya netes terus. Karena di tim kita beberapa pulang. Dan salah satunya kakak rohani saya yang tidak pernah sakit. Setiap perjalanan misi ke pedalaman, batuk saja tidak pernah. Pilek apalagi. Minum-minum kayak obat tolak angin atau apa, tidak pernah. Seger bangun pagi-pagi, pulang bisa malam. Drive di pedalaman bisa berjam-jam dengan kondisi jalan yang berat. Dia segernya luar biasa. Tapi saya masih ingat, tanggal 2 Juli dia kena varian Delta. Kita lagi rencanakan Februari ini ada School of New Generation. Kan kita udah adakan puluhan tahun, hampir di seluruh Indonesia. Kita mau turun lagi nih ke lapangan. Udahlah, kita adakan nanti bulan Februari ini dalam anugerah Tuhan. Kita janjian, tiba-tiba setelah rapat seminggu kok nggak ada kabar dia. Nah, dikontak sama teman saya, pastor juga. Ditanya, ya saya kurang sebentar lagi saya akan selesai. Ditanya kenapa? Ternyata kena. Dan kemudian tahu nggak, dia berbuat buruk buat dirinya sendiri. Dia berkata ini, cuman seminggu kok di tubuh saya. Nah, asumsi saya, dia seorang nabi. Oh ya, dia penerjemah. Ya, dia pelayanan sama reference Peter Yongren, sama beberapa pembicara top. Oh, sering ke Papua, fisiknya kuatnya luar biasa. Kakak senior saya. Begitu kemudian, seminggu kemudian, saya kaget, pulang. 3 hari kemudian satu anak rohani kita pulang juga. Beberapa saat kemudian kakak rohani saya pulang juga. Itu saya nggak tahu bulan Juli sampai Agustus kira-kira. Aduh, pendeta-pendeta yang pulang banyaknya luar biasa. Dan saya beritahu surga lagi menuai waktu itu. Ya. Loh, saya sedih tapi mereka ketawa loh. Mereka jangan-jangan lagi bilang di atas, selamat berjuang ya bro. Ya kan, kita nangisin mereka ketawa kan. Sebab, tapi saya beritahu sama-sama teman-teman. Nah, kita yang masih ada sekarang ini, kalau sekarang masih ada, tolong saya beritahu, jangan sombong. Ini kemurahan Tuhan. Pertanyaan saya begini, apakah kita berubah? Sebegini, Tuhan itu kalau menyentuh kita, menolong kita, jangan berhenti buat diri kita. Nanti kita di pandemi ini tidak berubah. Ya, saya percaya dalam anugerah Tuhan kita bisa lewatin pandemik ini dengan kekuatan Tuhan. Saya percaya gereja ini akan bisa melewati semua tantangan apapun dengan kekuatan Tuhan. Ya, tapi jangan tepuk tangan dulu. Pertanyaannya, kita berubah enggak? Jangan-jangan kita tetap sombong saja. Jangan-jangan kita tetap licik. Jangan-jangan tetap keras hati. Melewati ketakutan kemarin begitu menang. Kita enggak buat apa-apa. Jangan. Ya. Kalau kasih Tuhan menyentuh, pasti. Udah, Tuhan itu tak terbatas. Ya kan? Satu kali nih kakak senior saya yang saya percayai cerita ke saya. Dia punya teman, seorang pendeta. Bro, main boleh? Oke, saya sebentar selesai. Seorang pendeta. Nah, temannya dia itu disuruh Tuhan pergi pelayanan. Itu kira-kira sekian puluh tahun yang lalu. Sebelum orang beli tiket pesawat lewat online atau agent tour begitu ya, tour agent. Dulu
orang kalau mau beli pesawat pergi ke airport antri, tiket pesawat antri. Nah, waktu Tuhan suruh orang ini, dia berkata, saya nggak punya uang, udah pergi saja, kan memang Tuhan suruh. Tahu nggak? Begitu kemudian dia ragu, telepon masuk ke rumahnya dia. Waktu itu belum zamannya handphone terkenal, jadi masih telepon rumah. Ditelepon orang Surabaya dan berkata, Pak, boleh nggak pelayanan di Surabaya? Makin diteguhkan, tapi orang ini nggak ngomong tiketnya bagaimana. Udah nanti pasti diganti tiketnya setelah pelayanan. Jadi dia pergi dong ke airport. Nah dia antri itu, nggak ada uang loh. Uang paling sedikit saja, nggak mungkin itu bisa beli tiket. Jadi antri puluhan orang. Sampai kemudian antriannya makin pendek, tinggal satu orang di depannya dia. Wah, dia deg-degan, dia tengok kiri kanan. Pasti Tuhan akan kirim orang kasih uang ini. Ya kan berharapnya begitu karena Tuhan suruh. Tapi yang luar biasa, sampai kemudian orang di depannya dia mau selesai, itu ternyata nggak ada orang samperin dia. Nah ternyata bapak yang di depannya ini seorang pengusaha. Begitu kemudian bapak ini mau pesan tiket yang sama, petugasnya loket berkata, Pak sudah habis tiketnya. Loh kok sudah habis? Oke kalau begitu yang bisnis juga sudah habis. Orangnya marah, kamu nggak tahu saya ini orang kaya. Lah kaya atau tidak kalau sudah habis gimana kan? Jadi dia marah-marah dan berkata, tolong, saya ada urusan penting, tapi sudah habis. Jadi itu antri jam 10. Orang petugasnya ngomong begini, Bapak kalau mau terbang, nanti yang jam 2 siang. Tapi saya harus buru-buru, tapi sudah habis. Wah dimarah-marahin. Sampai kemudian petugas loketnya takut ditutup itu loketnya. Dia lari kan. Orangnya ini yang antri marah-marah berbalik ke pendeta ini. Dia tidak tahu saya ini siapa. Saya ini orang kaya. Dia bawa segebak uang, uangnya dibanting di depan pendeta ini. Ini uang saya. Dia pikir saya ini tidak punya uang, ditinggal pergi. Sama yang banting itu ditinggal pergi. Segebak uang dibanting di depannya, dia ditinggal pergi. Nah, pendeta ini kan jujur, mau ngomong, Pak ini uangnya, itu lehernya kayak dicekik. Tidak sengaja mencekik diri loh. Coba bayangkan. Jadi orangnya lari. Dia pikir saya tidak punya uang, dibanting uangnya. Dia tengok kiri kanan, kok gak ada yang datang. Dia tungguin di situ karena dia mau tetap antri jam 2 juga nggak apa-apa. Pelayanannya malam. Dia pegangin uang itu. Orang itu tidak datang-datang. Akhirnya uangnya dibelikan buat beli tiket. Ya terserah saudara mau percaya atau tidak. Nah ini kalau soal berkat tepuk tangan lagi saudara. Saya duduk, saya berkata, coba maksud saya begini. Tuhan itu bisa lakukan cara apa saja kok untuk tolong kita. Cuma begini, jangan hanya berhenti di kita. Tujuan Tuhan menjamah kita dengan kasih-Nya. Supaya begini, keluar dari tempat ini, yuk kasih orang di sekitar kita. Jangan hidup dalam kebencian, jangan hidup dalam keegoisan, jangan hidup dalam ketamakan. Indonesia, bangsa kita butuh impartasi kasih. Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan bisa terlihat lewat kasih kita yang kita bagikan buat orang di sekitar kita. Selamat sekali lagi ulang tahun GPI CK7 PRJ 24 tahun. Love Unlimited itu pasti menyertai kita. Tuhan memberkati. Mari bangkit diri bersama-sama. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Come on. Sebab itu ku memujimu, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sekali lagi mari angkat tangan bersama-sama. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan
sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan. Amin. Sekali lagi, Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu. Boleh taruh tangan di dada kita. Kalau kita ada sebagaimana hari ini ada, jangan ada yang memegahkan diri. Bahwa kasihnya itu memang susah dipikirkan secara otak kita, tapi sangat nyata. Makanya doa Paulus, dia berkata, terangi mata hatiku untuk aku bisa melihat betapa dalam, lebar, tinggi, luas kasih-Mu. Sekalipun itu memahami semua pengetahuan manusia. Percayalah keluar dari tempat ini Bapak Ibu. Jangan ada yang takut lagi. Jangan ada yang punya mental korban. Kita bukan korban. Kita adalah lebih dari para pemenang. Karena kasihnya ada pada kita. Kalau kita punya mental korban, selalu egois, selalu maunya dikasihani. Mari taulah bahwa Tuhan peduli sama kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Terima kasih Bapak untuk apa yang Kau sudah sampaikan. Gereja ini menginjak 24 tahun. Kami yakin perjalanan yang tidak mudah. Dan di depan tantangan akan semakin gawat, akan semakin besar. Tapi kami yakin kasih Tuhan memampukan untuk kami tetap tegak berdiri dan berkata, kami kuat karena Tuhan. Kami bersukacita karena Tuhan. Kami tidak tergoyahkan karena Tuhan menopang kami. Hari ini yang sedang lemah, dimanapun kami berada, termasuk yang ada di live streaming, Tuhan kuatkan kami. Hari ini yang sakit sembuhkan kami. Hari ini yang jatuh angkat kami kembali. Harapan tetap ada. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Terima kasih, sayangi umat-Mu, berkati umat-Mu demi nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan. Silakan duduk. God bless you all. Baik saudara diberkati, amin. Amin. Atas nama Gembala, seluruh pengerja dan jemaat GBI Cika7 mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Rubin Ong yang telah menyampaikan firman Tuhan, terus memberkati Bapak. Baik saudara, sedikit pengumuman saudara, setelah doa berkat saya minta semuanya untuk bisa kembali duduk kembali, karena kami akan mengatur alur keluarnya per sektor agar tidak terjadi penumpukan. Yang kedua saudara, kami menyambut bagi bapak saudara yang baru pertama kali beribadah di ibadah GBI PRJ, boleh angkat tanganmu dengan sukacita kami menyambut. Ada yang baru pertama kali hadir, jangan malu-malu angkat tangannya kalau ada. Ada di sebelah kanan saya satu, ada dua, berikan tepuk tangan sorak saya bagi Tuhan saudara. Haleluya. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini, dengan hormat kami minta untuk bisa scan QR code yang ada untuk mengisi data jemaat. Dan setelah ini silakan saudara ke depan di counter jemaat baru, akan saudara akan mendapatkan souvenir dari gereja. Baik, kita akan memberikan persembahan saudara, mari persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Baik, sedikit informasi buat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di depan tadi, Bapak Ibu datang dan belum Bapak Ibu sempat untuk mengambil foto di foto booth. Ya, untuk tahun ini kita kita siapkan foto booth. Kalau Bapak Ibu ingin mengabadikan foto bersama keluarga, dipersilakan. Karena tahun lalu kita tidak seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Baik, sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Di hari yang spesial ini, kita akan memberikan yang terbaik, persembahan bagi Tuhan. Persembahan baik itu perpuluhan, diakonia, atau persembahan khusus lainnya. Bapak Ibu ada di depan, scan QR, bisa dilakukan di platform berbagai macam dompet digital. Ada GoFo, OP, Shopee, dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk memiliki atau tidak memiliki dompet digital, Bapak Ibu bisa lakukan transfer. Tanpa perlu input nomor rekening, Bapak Ibu bisa scan langsung di depan Bapak Ibu untuk yang ada di tempat ini bersama-sama di gereja ini. Kalau Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun yang Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa melihat atau scan di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Baik, namun kami tetap memberikan kesempatan buat Bapak Ibu kalau memang belum siap dengan dompet digital Bapak Ibu, bisa memberikan persembahan melalui amplop. Teman-teman pengerja nanti akan ada membantu Bapak Ibu. Baik, sudah siap saya jemput untuk bangkit berdiri Bapak Ibu, untuk kita sama-sama
berdoa, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita akan kembalikan guna hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Gembala, seluruh pengerja dan jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rubin Ong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Ibu Evangelis Gina Darmawan. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 13 Desember 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Evelyn Nadeak dengan tema sepanjang bulan Desember, Merry Christmas to Me. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Keluarga Online Cool mengucapkan selamat hari Natal dan biarlah damai, sukacita, sejahtera senantiasa menyertai kita semuanya. Apa arti dari Natal yang sesungguhnya bagi kita? The True Christmas, itulah topik yang tentunya sangat memberkati kita semua. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 17 Desember 2021 pada pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan Sabtu 18 Desember 2021 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka mendukung program pemerintah, maka untuk libur Natal dan Tahun Baru, seluruh kegiatan online seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Cool, Kom, dan lain-lain tetap diadakan seperti biasa, kecuali pada tanggal 25 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Kegiatan online tersebut diliburkan. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
It was not too long ago that the hallways were filled with children's laughter as they filed into their classes. The teens shouting "Welcome home" at the 316 and the youth ministries. The elderlies of the Mandarin-speaking congregation sharing a simple meal after a service. Non-stop throng of crowds came service after service. Hearts hungry for God's presence, for God's word. Celebrations in adoration of Him, name above all names, King of kings and Lord of lords. Then came the pandemic. At the conference today, they gave the virus a name, COVID-19, coronavirus disease. Unprepared, disbelief, silence. From the ashes of confusion and disarray, faith, hope, and love in Him brought forth the rumbling sound of newfound courage and newfound unity that would stand the test of time and defy the fear of challenges. The services must go on. From the adults to the very young ones, prayers are rising day and night, resounding cries of the Great Commission. For nothing can beset us. No pain, no fears, no COVID-19 will cause us to stop. Week after week, month after month, 2019, 2020, and now 2021. Serving and equipping His people, helping the poor and the needy. Yes, it is by His Spirit alone Gabe E. PRJ continues to serve tirelessly and undauntedly, day in, day out. Because of His love in us and our love for His people. Love unlimited. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Di awal-awal pandemi, saya sudah terkena terlebih dahulu. Saya sempat dirawat masuk ke rumah sakit, di isolasi ketat di Sulianti Saroso. Lalu setelah berobat, akhirnya suami saya juga dinyatakan 80% suspek COVID-19. Jadi suami saya juga masuk ke isolasi ketat di Sulianti Saroso itu tanggal 16 Maret. Saya sangat tidak menyangka bahwa pandemi ini merenggut suami saya. Dari awal sampai akhir penguburan semua di-handle oleh pihak rumah sakit. Jadi saya tidak ikut mengantar jenazah. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Dr. Yanto dan para pemimpin sangat memperhatikan keluarga kami sepeninggal dari almarhum Stanley. Terutama dalam hal pendidikan anak-anak kami yang 4 orang itu. Di bulan Maret 2020, pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Kafe-kafe, resto yang saya supply itu menghentikan pemesanannya karena kondisi mereka harus tutup satu persatu.
selama ini menjadi income utama bagi bakery kami. Kami mulai mengalami kesulitan keuangan. Kami sudah tidak tahu lagi gimana menghadapi kondisi ekonomi kami yang semakin berat. Akhirnya saya dan suami dan mengikuti doa fajar online yang diadakan oleh GBI PRJ CK7. 2 minggu setelah kami rutin bayar harga, duduk di kaki Tuhan setiap pagi mengikuti doa fajar. Secara tiba-tiba Tuhan bukakan jalan-jalan yang selama ini tertutup. Seorang anak muda YouTuber yang cukup terkenal dengan subscriber yang banyak, namun sama sekali tidak kami kenal. Tiba-tiba dia datang ke bakery kami dan minta izin untuk membuat konten sejarah bakery tertua di Jakarta untuk di channel YouTube tersebut. Puji Tuhan, kami keluarga keluar dari keterpurukan ekonomi yang melanda kami. Dan bahkan apa yang kami terima saat ini melebihi apa yang kami terima sebelum terjadi pandemi COVID-19 tersebut. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak terasa gereja kita GBI PRJ CK7 sudah menginjak usia ke-24. Sebuah pelayanan yang tidak mudah dan penuh perjuangan untuk bisa dipercaya Tuhan menggembalakan umatnya yang dititipkan Tuhan agar dapat mencapai garis finish masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Tentunya gereja ini diminta Tuhan untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Dia menjelang kedatangannya yang kedua kali. Oleh karena itu, penggembalaan di GBI PRJ harus sesuai dengan firman Tuhan 100%. Sebagai gembala, saya mengucap syukur Tuhan kirimkan para pemimpin dan pengerja yang tetap setia walau disibukkan dengan pekerjaan dan kegiatan sekuler. Namun mereka tetap mau memberikan waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Tanpa mereka semua, saya tidak bisa menggembalakan seorang diri. Dan sekalipun di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai sama sekali, kita tetap setia dan bersemangat untuk melayani Dia, baik secara online maupun on-site. Because of His love in us yang memampukan kami untuk pantang mundur tapi terus maju tanpa lelah melayani dalam kasih. Love unlimited. Sebagaimana kita tadi sudah dengar kesaksian dari Ibu Shana Gunawan, salah satu jemaat yang merasakan langsung dampak dari pelayanan secara online di doa fajar. Gereja berdampak bagi jemaat dan orang-orang yang membutuhkan, seperti yang kita dengar di kesaksian Ibu Silvi Setiadi, dan banyak lagi yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kerinduan saya, kiranya kita tetap unity, bersemangat, dan roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan terus berdampak serta menjadi terang bagi orang di sekitar kita. Dan jangan ada yang mengundurkan diri dari pelayanan yang mulia ini. Ingat, mahkota atau glorification hanya dapat kita peroleh jika kita lulus dari proses dan ujian ini atau sanctification.
Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang luar biasa sepanjang 24 tahun ini, baik kepada pengerja maupun kepada jemaat tentunya. Memasuki tahun ke-25 ini, harapan saya kita semakin cinta sama Tuhan Yesus dan semakin sungguh-sungguh dengan Dia. Dan sebelum kita akhiri ibadah hari ini, mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, buat pada hari ini kami boleh beribadah, mengucap syukur kepadamu. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita tutup dengan doa syafaat, saya mengajak kita semua bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kalau sampai hari ini boleh terus ada, itu karena kemuliaan Tuhan senantiasa ada atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa atas setiap pemerintahan yang ada, dari presiden, wakil presiden, dari setiap gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai pemerintahan yang terkecil sekalipun Tuhan. Tuhan menyertai setiap mereka. Tuhan yang menaruh hikmat atas setiap mereka, sehingga keputusan yang mereka ambil berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan dan dibagikan atas setiap kami ya Bapa. Biar setiap benih firman itu adalah benih firman yang hidup, yang tertanam dalam setiap hidup kami, menjadikan kami terus bertumbuh dan berbuah semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-Mu, biar kiranya Tuhan menyertai kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, senantiasa dalam kehidupannya, pelayanannya dan keluarga besarnya aman dalam pelindungan Tuhan. Kami juga berdoa membawa gembala sidang kami Pak Niko dan seisi keluarganya aman dalam pelindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa menjaga Pak Niko dan keluarga besarnya. Kau memberkati hamba-Mu, terus Tuhan taruh visi ilahi daripada Tuhan, sehingga bagai messenger of the third Pentecost, sehingga amanat agung Tuhan Yesus boleh terselesaikan. Dan kami juga berdoa buat gembala CK7 yang terkasih, buat Pak Yanto. Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu, terus hati Bapak Tuhan taruh untuk menggembalakan setiap kami menjadi umat yang layak. Kau memberkati Pak Yanto dan keluarga besarnya senantiasa dalam pelindungan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami terus berdoa membawa generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang daripada Tuhan bangkit di CK7. Tuhan memberkati setiap mereka, anak-anak muda yang sungguh-sungguh hidupnya takut akan Tuhan, dan mereka boleh bergerak memenangkan jiwa untuk generasi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan mari pada saat ini, buat setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan,
Mungkin mereka dalam kelemahan fisik, sakit penyakit. Di dalam nama Yesus Tuhan berikan kesembuhan. Mereka sedang dalam pergumulan, permasalahan, perekonomian, keluarga apapun. Tuhan, Kau memberikan jalan atas setiap umat-Mu. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kini kami persiapkan hati kami. Kami angkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk 24 tahun yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Karena Kau sertai kami selalu Tuhan, Kau pakai gereja ini untuk menjadi berkat kepanjangan tangan-Mu di bumi ini Tuhan. Sehingga sinar kemuliaan-Mu akan terus terpancar Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami, angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertanya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya.
Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.